sudah tertampung 5. Mohon bisa langsung dijawab, tidak ada jeda di dalam sesi tanya jawab. Kalau pertanyaan sudah tertampung 5, langsung dijawab, jangan menunggu atau masih mencari jawabannya. Nanti diskusinya tidak menarik. Gitu ya. Silakan kelompok 2 bisa dimulai. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Bapak Agus Darmuki. Yang kita hormati dan teman-teman, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabi Alfar, NIM 2021 11214, selaku moderator dan adapun anggota kelompok kami, yakni 1 Ika Bella Safitri, NIM 113, 2. Ya, gimana, Mas, suaranya agak mendengung. Coba dicek, mungkin dekat dengan perangkat yang lain. Coba agak jauhan sedikit untuk perangkat satunya. Mbak Retno Wahyuningrum. Sudah cukup bagus. Dua Retno Wahyuningrum, NIM 215 menyampaikan materi pertama. 3 Miftahul Kalimah, NIM 216 menyampaikan materi ketiga. 4 Aprilia Alvina Damayanti, NIM 217 menyampaikan materi kedua. 5 Fatihatul Husna, NIM 218 menyampaikan materi terakhir. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pada materi pertama yang dibacakan oleh Retno Wahyuningrum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan fakta-fakta atau data yang sistematik menuju suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Dengan kata lain, penalaran merupakan sebuah proses berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis. Sebuah penalaran terdiri atas premis dan kesimpulan. Premis atau antecedents adalah proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan, dan hasil kesimpulan disebut dengan konklusi atau consequence. Next.
Metode penalaran. Terdapat dua jenis metode penalaran, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Yang pertama, metode induktif. Metode induktif adalah suatu penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dan menurut Surya Sumantri, penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual, nyata, menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran ini memudahkan untuk memecahkan suatu masalah sehingga dapat dipakai dalam masalah lain yang serupa. Catatan bagaimana penalaran induktif ini bekerja adalah meski promis-promis yang diangkat benar dan cara penarikan kesimpulannya sah, kesimpulannya belum tentu benar, tapi kesimpulan tersebut mempunyai peluang yang benar. Next. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah, maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. Menurut Aristoteles, penalaran deduktif merupakan penalaran yang beralur dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada penyimpulan yang bersifat khusus. Konsep penalaran. Yang pertama yaitu silogisme, yang kedua yaitu antinem, yang ketiga yaitu generalisasi, yang keempat yaitu analogi. Next. Yang pertama, konsep silogisme yaitu silogisme merupakan suatu cara penalaran yang formal. Silogisme termasuk dalam penalaran deduktif. Silogisme adalah jenis penalaran deduktif secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal, Aristoteles. Penalaran dalam bentuk ini jarang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih sering mengikuti polanya saja, meskipun kadang-kadang secara tidak sadar. Silogisme terdiri atas dua premis dan satu kesimpulan. Kedua premis tersebut adalah premis umum atau premis mayor dan premis khusus atau premis minor. Premis umum berisi pernyataan yang menyatakan semua anggota kelompok atau kumpulan sesuatu yang memiliki sifat atau ciri tertentu. Premis khusus menyatakan seseorang atau suatu anggota kelompok itu. Next. Jenis-jenis silogisme. 1. Silogisme kategorial. 2. Silogisme hipotesis. 3. Silogisme alternatif. Next. Next, antinem. Antinem adalah silogisme yang diperpendek. Antinem tidak perlu menyebutkan premis umum.
tetapi langsung mengetengahkan simpulan dengan premis khusus yang menjadi penyebabnya. Antinem ini biasanya berkaitan dengan silogisme. Antinem sendiri merupakan kesimpulan dari silogisme. Ya, itu antinem ya, Mbak. Nanti dikoreksi PPT-nya ya, antinem ya. Bukan antinem ya. Jadi ada penalaran itu ada silogisme, di dalam silogisme itu ada antinem. Nanti silakan dikoreksi lagi. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi menurut Goris Keraf dalam buku Argumentasi dan Narasi, generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena tadi. Di dalam buku logika, generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Macam-macam generalisasi ada dua, yaitu yang pertama, generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Empat, analogi. Empat, analogi. Analogi adalah membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Cara ini berdasarkan pada sebuah asumsi bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka ada persamaan pula dalam bidang yang lain. Next. Macam-macam analogi. Analogi dapat dibagi menjadi dua, satu analogi induktif dan dua analogi deklaratif. Demikian materi yang telah disampaikan kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang saya batasi dengan 6 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Saya Mas. Saya Mas Krisna, Mas. Krisna. Saya Mas. Abdul Rahman, Mas. Muhammad Saiful, Mas. NIM 202. 1, 3, Ya, 2, Abdul, silakan bertanya. Jangan lupa nama sama NIM. Nama Fadlur Rahman, NIM 202111347. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan silogisme kategorial?
Sudah jelas, Mas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Coba Fadlur diulangi. Rahman. Tolong sebentar ya, Kak. Apa yang dimaksud dengan silogisme kategorial? Saya Mas Krisna Wahyudi, Mas. Sudah Muhammad jelas, Saiful. Mas. Bentar, gantian. Gimana, Mas? Sudah jelas? Belum. Saya, Kak. Krisna, Mas. Muhammad Mas, Saiful. Gila, Kak. Gila. 7. Izin bertanya, Mas. Ya, lanjut. Muhammad Saiful, izin bertanya. Gila, Saya Kak. Saya Mas Nabila. Apakah Gila. dituju, Mas. Saya, Muhammad Mas. Saiful izin bertanya? Abdul. Muhammad Abdul Basrofil, silakan. Oke. Nama Muhammad Abdul Basrofil, NIM 2021-11225. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat dalam proses menalar agar suatu kebenaran dapat terpenuhi? Coba diulangi, Mas Abdul. Apa saja syarat-syarat dalam proses menalar agar suatu kebenaran dapat terpenuhi? Yuk. Lanjut yang mau bertanya. Saya, Mas. Krisna, Mas. Krisna, Mas. 202 11 Ya, 327. Arin. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arini Wayutami, NIM 2021-11341. Pertanyaan saya, apa yang membedakan penalaran induktif dan juga deduktif dalam proses dan penarikan kesimpulan? Apa sudah jelas? Coba diulangi soalnya. Apa yang membedakan penalaran induktif dan juga deduktif dalam proses dan penarikan kesimpulan? Baik, terima kasih. Krisna, Mas. Ya, Gila, lanjut. Kak. Gila. Mas, Saiful, saya. Mas. Gila, silakan bertanya. Saya. Nama Krisna Wahyudi, NIM 2021-11340. Pertanyaan saya, apakah semua kegiatan berpikir merupakan penalaran? Sudah jelas, Mas. Ya, lanjut. Siapa yang Saya, mau? Saya. Saya Mas Nabila. Saya. Saya, Kak. Ya, Dila, silakan. Baik, saya Dela Septianingrum, NIM 2021-11234. Apakah penalaran dan logika adalah sesuatu yang sama? Terima kasih. Ulang, Kak. Apakah penalaran dan logika adalah sesuatu yang sama?
Baik, jika Kak Krisna Wahyudi tidak ada respon, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya Fathiatul Husna, NIM 202111218, akan menjawab pertanyaan Della Septianingrum, NIM 202111234. Apakah penalaran dan logika adalah sesuatu yang sama? Penalaran dan logika merupakan suatu hal yang berbeda, karena penalaran merupakan mampu berpikir menurut alur tertentu, sedangkan logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran melalui bahasa. Dari pengertian tersebut dapat dibedakan secara jelas bahwa logika adalah karena telah terjadinya penalaran yang dianggap baik atau buruk atas sesuatu pernyataan. Bagaimana Kak Della? Bagaimana Kak Della, sudah puas dengan jawaban atau masih ingin menyanggah? Baik, jika Kak Della tidak ada respon, lanjut saja. Saya akan menjawab pertanyaan Abdul. Maaf, ini ada yang mau nambah jawaban atau tidak gitu. Apakah ada yang ingin menyanggah atau sudah puas? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut pertanyaan Abdul. Syarat-syarat dalam penalaran.
Nama saya Nabil Alfar, NIM 2012021111214. Suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang salah. Dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi, semua premis harus benar. Benar di sini harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Formal berarti penalaran memiliki bentuk yang tepat, diturunkan dari aturan-aturan berpikir yang tepat, sedangkan material berarti isi atau bahan yang dijadikan sebagai premis tepat. Bagaimana, Mas Abdul, ingin menyanggah atau sudah puas dengan jawaban saya? Tidak, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, ada yang ingin menambah jawaban atau sudah puas? Baik, kalau tidak ada yang menyanggah, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya April Alvina Damayanti, NIM 2021-11217, ingin menjawab pertanyaan dari Fadlur Rahman dengan NIM 2021-11347. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan silogisme kategorial? Silogisme kategorial adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorial. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu premis mayor atau premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor atau premis yang termnya menjadi subjek. Gimana Kak Fadlur Rahman, apakah sudah puas dengan jawaban saya? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada yang menyanggah, nama saya Miftahul Alimah, NIM 202111216. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dian Nanda Safitri, NIM 202111384. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan analogi induktif? Jawabannya, analogi induktif. Jenis analogi ini adalah
Analogi yang berangkat dari dua hal atau peristiwa yang memiliki persamaan sifat, kemiripan, atau identik. Artinya, analogi ini bisa menyimpulkan suatu hal untuk diterapkan pada hal lainnya. Bagaimana, Kak Dian? Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin menambah jawaban atau menyanggah jawaban dari Mifta? Baik, kalau tidak ada yang menyanggah atau ingin menambah jawaban, pertanyaan selanjutnya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Arini Wahyu Utami, NIM 2021-11-341. Pertanyaannya, apa yang membedakan penalaran induktif dan juga deduktif dalam proses dan penarikan kesimpulan? Dari proses, dari pengamatan, pola, hipotesis, tentatis, dan teori. Dari tempat teori, hipotesis, observasi, dan konfirmasi. Untuk penarikan kesimpulan dari kepastian dan kemungkinan. Apakah Arini sudah jelas dengan jawabannya atau ada tambahan dengan yang lain? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Izin menambahi jawaban, Kak. Ya, silahkan yang ingin menambah jawaban. Perkenalkan, nama saya Ica Trisnawati Wulandari, NIM 2021-11374. Perbedaan antara penalaran deduktif dan induktif adalah penalaran deduktif adalah umumnya khusus diawali dari teori atau prinsip yang digunakan adalah silogisme dan entimem. Sedangkan penalaran induktif dari pengamatan empirik dan menghubungkan dua hal, yaitu generalisasi dan sebab akibat. Sekian. Terima kasih Kak Ica atas tambahan jawabannya. Sama-sama. Gimana menambah jawaban? Silahkan. Nama Najibah Salsabila Andrika, NIM 202111226. Menambah jawaban dari Pak Retno, perbedaan utama antara penalaran induktif dan deduktif adalah bahwa penalaran induktif berproses dari premis spesifik ke kesimpulan umum, sedangkan penalaran deduktif berproses dari premis umum ke kesimpulan spesifik. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan jawabannya Kak Nazibah. Apakah ada yang lain?
Baik, saya lanjutkan. Demikian materi yang telah kelompok kami sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya. Baik, saya mungkin berikan tambahan sedikit saja ya, bahwa di dalam proses penalaran itu kita mengenal 2 jenis proses penalaran. Ada penalaran deduktif, ada penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang polanya dari deduktif itu dari umum ke khusus. Sedangkan penalaran induktif itu polanya dari khusus ke umum. Kebalikan dari deduktif. Di dalam proses penalaran deduktif maupun induktif itu tidak terlepas dari silogisme dan entimem. Tidak lepas dari sana. Cuman ini polanya saja yang diubah. Kan di dalam penalaran misalnya di silogisme ada premis umum, premis khusus, dan simpulan. Dan kalau kita merujuk pada itu semua, maka kita sebenarnya selalu menggunakan pola berpikir penalaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja di dalam proses penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu polanya dari umum ke khusus. Kita selalu berpikir sesuatunya dari umum dulu, baru nanti spesifik sebagai bentuk pengambilan kesimpulan. Begitu juga sebaliknya induktif. Induktif juga sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berpikir sesuatu yang dari kecil, permasalahan kecil-kecil, kemudian melihatnya secara global, secara generalisasi, kemudian baru bisa mengambil kesimpulan. Jadi pola penalaran itu bisa diambil yang sifatnya dari umum ke khusus atau sebaliknya dari khusus ke umum. Yang tadi saya sebutkan deduktif dan induktif. Dan di dalam kehidupan nyata kita selalu menggunakan 2 penalaran tersebut dalam menyelesaikan masalah. Makanya materi penalaran ini harapan saya Anda juga memahami dan bisa menerapkan di dalam kehidupan nyata Anda. Karena tidak menuntut kemungkinan ketika Anda ada masalah di dalam kehidupan nyata, maka Anda bisa melihat, oh ini permasalahannya kecil. Tetapi ketika Anda mau memutuskan, coba generalisasikan. Jadi pola yang khusus ke pola yang umum. Sehingga simpulan yang Anda ambil betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu juga sebaliknya ketika pola penalaran induktif dari khusus ke umum juga sama, oh masalahnya kecil. Kemudian Anda melihatnya secara global, baru Anda menyimpulkan. Kalau deduktif kan dari hal yang umum dulu melihat sesuatu hal yang besar, kemudian spesifik ke hal yang kecil, yang generalisasi, yang spesifikasi, spesifik kecil. Sehingga pola penalaran itu akan bisa Anda terapkan di dalam misalnya saja nanti ketika Anda menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi juga sama. Ketika Anda memaparkan sebuah latar belakang masalah, menyusun pendahuluan dan lain sebagainya, sebenarnya juga diterapkan pola penalaran itu. Meskipun yang kita topikkan di sini, kita pelajari di sini tentang silogisme dan entimem. Silogisme, tetapi hakikatnya silogisme itu juga sama kan, premis umum, premis khusus, kemudian simpulan sama. Cuman dia ditunjukkan dalam bentuk kalimat saja untuk mempermudah Anda memiliki pandangan pemikiran yang tadi penalaran deduktif dan induktif. Intinya sih seperti itu. Baik, saya kira cukup ya untuk penambahan dari saya. Selanjutnya silahkan bisa masuk Sunan. Saya tunggu di Sunan, diskusinya sudah saya siapkan, sudah ada beberapa juga yang sudah merespon. Jangan lupa presensinya di Sunan juga. Selain presensi di sini ya, ini sudah lengkap kelihatannya 55, coba saya screenshot untuk presensi manual saya. Terima kasih ya Pak untuk tambahannya. Ya, sebentar tapi ya.
Baik, screenshot sudah saya lakukan. Saya kira cukup untuk pertemuan Zoom. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Tidak ada ya? Cukup, kita pindah ke Sunan. Jangan lupa di Sunan mengisi presensinya terlebih dahulu karena presensinya dibatasi waktu. Kemudian di sana sudah ada video, sudah ada PPT. Nah, silahkan nanti didiskusikan di forum diskusi. Saya tunggu di forum diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak.